Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Kabupaten Tanah Toraja. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan. Nah, berbicara tentang pendidikan, kita semua pasti sudah tahu bahwa betapa pentingnya pendidikan tersebut. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini. Mengapa dikatakan demikian? Kita tentu sudah bisa menjawabnya. Apa hal pertama yang dilihat bila kita ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan? Apa yang kita butuhkan ketika ingin memulai suatu bisnis atau usaha? Tentu saja pendidikan, kemampuan, wawasan, pengetahuanlah yang kita butuhkan. Di dalam bangku pendidikan banyak sekali hal yang kita dapatkan. Tetapi entah mengapa banyak sekali warga di Indonesia ini yang tidak mengenyam bangku pendidikan sebagaimana mestinya, khususnya di daerah-daerah terpencil di sekitar wilayah Indonesia ini. Sepertinya kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan perlu ditingkatkan. Sebagaimana yang diungkapkan Daud Yusuf tentang pentingnya pendidikan, pendidikan merupakan segala bidang penghidupan dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia. Dan tentulah dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah bangsa itu maju atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, intelijensi, dan skill. Serta pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari proses pendidikan ini gagal, maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan. Bagi suatu bangsa yang ingin maju, pendidikan harus dipandang sebagai suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka tentunya peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa. Kita ambil contoh, negara Amerika. Mereka takkan bisa jadi seperti sekarang ini apabila pendidikan mereka setara dengan kita. Lalu bagaimana dengan Jepang, si ahli teknologi itu? Jepang sangat menghargai pendidikan. Mereka rela mengeluarkan dana yang sangat besar hanya untuk pendidikan, bukan untuk kampanye atau hal lain tentang kedudukan seperti yang Indonesia lakukan. Tak ubahnya negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang menjadi negara tetangga kita, mungkin sedikit demi sedikit Indonesia juga sadar akan pentingnya pendidikan. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei menitik beratkan atau mengambil tema pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa. Di sini Menteri Pendidikan telah menyediakan beberapa infrastruktur untuk mengembangkan pendidikan dan juga penyediaan taman bacaan di pusat perbelanjaan. Namun, apakah pendidikan karakter ini bisa mengubah masalah-masalah yang sering kita hadapi di dunia pendidikan? Pendidikan juga merupakan usaha untuk memperlengkapi dan membimbing individu maupun kelompok agar menjalankan tugas dan panggilan hidupnya secara efektif. Pendidikan bertugas untuk membangun kualitas manusia seutuhnya, serta segi-segi kehidupan fisik, intelek, moral, spiritual, dan sosial kultural individu dan kelompok. Agaknya pola itu dianut oleh hampir semua bangsa di dunia. Pada proses pendidikan, formal maupun non-formal tersebut, ada yang bertugas sebagai guru dan berfungsi untuk mengajar. Guru merupakan komponen strategis dalam dunia pendidikan.
Tugas dan perannya bukan hanya di sekolah atau di kelas, tetapi lebih luas serta kompleks, meliputi pada bidang profesi. Guru bertugas mendidik, mengajar, dan melatih. Dalam bidang kemanusiaan, di sekolah, guru berperan sebagai orang tua kedua yang memberi dan membangun motivasi murid-muridnya. Guru bertugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Karena juga merupakan orang tua kedua, guru harusnya memperlakukan setiap siswa sebagai anaknya sendiri. Pendampingan ini bertujuan agar siswa mampu mengatasi pergumulan dan permasalahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum pengertian pendidikan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.